أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 59, namanya surat Al-Hasyr, ayat 9. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Bismillahi masya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah.
Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada satu pun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Apabila dalam berbagai tindakan dolimnya kepada orang lain, ketika ia mengingatnya dan mengakuinya, pasti akan membuatnya merasa sakit hati. Seperti memerkosa tetangganya atau keluarganya atau membicarakan aib orang lain, maka ia harus menganggap kesalahannya tersebut sebagai dosa besar. Tidak ada cara bagi dirinya untuk membersihkan dirinya kecuali dengan berbuat baik secara istiqomah. Nanti bisa dilihat istiqomah di surat 41 ayatnya 30 sampai 35. Apabila seseorang mengingat kejahatannya dan orang yang disakitinya itu mengetahuinya, tidak layak bagi dirinya untuk meminta pengembalian nama baiknya, kecuali dari orang yang didoliminya. Sesungguhnya hal ini merupakan hak dari orang yang terdolimi. Karenanya, ia harus selalu bersikap lemah lembut kepadanya, menjaga kehormatannya, dan menampakkan rasa cinta dan sayang kepadanya. Nanti bisa dilihat di surat ketiga, namanya surat Ali Imran, ayat 133 sampai ayat 136. Potret orang-orang yang beriman takwa yang kokoh. Sesungguhnya manusia itu adalah hamba kebaikan. Setiap orang yang mampu mengalahkan dorongan kejelekan, ia akan cenderung pada kebaikan. Apabila hatinya merasa tenang dengan kelembutannya, ia berhak untuk meminta pembersihan diri. Akan tetapi, jika orang itu menolak dengan kebaikan yang dilakukannya, ia harus memperbanyak melakukan perbuatan baik sehingga menjadi investasi yang bisa dibagikan pada hari kiamat nanti. Nanti bisa dilihat di surat 59 ayatnya 18 sampai ayat 24. Kita harus selalu beriman takwa dan mengadakan evaluasi diri tentang apa-apa bekal yang telah kita persiapkan, bekal untuk hidup di dunia ini dan bekal hidup setelah mati nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan bimbingannya kepada kita sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan sekuat tenaga, ia harus berusaha untuk memberikan kesenangan kepadanya, menebarkan benih kegembiraan dalam hatinya dengan membenamkan rasa cinta dan kasih sayang kepadanya. Hal ini sesuai dengan tingkat usahanya dalam menyakitinya. Oleh karena itu, apabila salah seorang dari keduanya melakukan balas dendam atau melebihi dari apa yang seharusnya dilakukan, hal itu akan menjadi jaminan pada hari kiamat nanti. Hanya Allah yang menghukumi persoalan tersebut. Sebagaimana jika ada orang yang berbuat kerusakan di dunia, ia memeras dari orang yang memiliki harta, wajib bagi hakim untuk menangkapnya, baik dirinya mau ataupun menolak. Demikian juga ia akan dihukumi pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dan maha adil. Adapun mengenai tekad kuat yang berkaitan dengan masa depan adalah ketika seseorang berjanji atas nama Allah untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat. Ia harus bersumpah kepadanya bahwa ia tidak akan melakukan dosa yang pernah ia lakukan, atau yang serupa dengannya. Misalkan, jika ada orang yang sadar bahwa dalam kondisi sakitnya ia tidak boleh memakan buah-buahan yang bisa membahayakannya, lalu ia bertekad untuk tidak memakan buah-buahan selama dirinya masih dalam kondisi sakit. Sesungguhnya tekad yang kuat merupakan hal yang harus ditegaskan pada masa sekarang. Sekalipun ia merupakan gambaran dari sikap mengalahkan syahwat pada masa yang lain, namun tidaklah seseorang disebut sebagai orang yang taubat selama tekadnya tidak ditegaskan untuk masa yang sedang ia jalani. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dari hamba Allah merupakan sesuatu yang dapat diterima secara global. Akan tetapi ada beberapa penafsiran terperinci dari Ibnul Qayyim yang akan kita sebutkan pada pembahasan selanjutnya. Adapun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah, maka di dalamnya terdapat pendapat lain terkait dengan sholat dan mengqadha sholat yang tertinggal. Pendapat madhab yang 4 menyatakan bahwa wajib bagi seseorang untuk mengqadha sholat yang tidak dikerjakan walaupun telah lewat berpuluh-puluh tahun. Ia harus mengerjakannya sesuai dengan kadar waktu yang terlewatkan dari dirinya. Pendapat lain menyatakan bahwa sholat yang bisa diqadha adalah sholat yang luput karena tidur atau lupa. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih
Adapun selain daripada itu, maka tidak ada qadha solat. Tidak mungkin untuk mengqadhonya, akan tetapi ia harus mengganti solat yang terlewatkan dengan mengerjakan solat sunnah dan memperbaiki solat wajib lainnya dengan cara menyempurnakannya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari rukuknya, sujudnya, atau kekhusyuannya. Pendapat ini seolah-olah menganggap seseorang baru pertama kali melakukan sholat. Setelah ia meninggalkannya untuk jangka waktu yang lama, ia layaknya orang yang baru memeluk Islam. Karenanya ia harus memulai lembaran baru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lomba melakukan kebaikan dan bersegera meraih ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pembahasan mengenai tema ini sangatlah panjang. Ada pendapat melihatnya kembali dalam kitab Madarij As-Salihin juz 1, Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah telah menegaskan bahwa tidak ada qadha atas solat yang terlupakan. Pendapat ini pula yang dipegang bagi siapa saja yang menghabiskan hidupnya beberapa tahun tanpa pernah mengerjakan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena pentingnya memperhatikan hak manusia dan menegakkannya merupakan hal yang utama, maka bertobat dari tindakan mendolimi hamba Allah bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya jika ia masih hidup, atau kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal. Kedua, dengan cara meminta maaf kepadanya setelah ia mengakui perbuatannya. Jika hal itu merupakan hak harta, kejahatan terhadap raganya, atau kejahatan terhadap tubuh ahli warisnya. Ketetapan ini berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang mengatakan siapa saja yang pernah berbuat dolim kepada saudaranya, baik terhadap harta maupun kehormatannya, maka hendaklah dia meminta maaf kepadanya sebelum dinar dan dirham tidak ada, kecuali hanya kebaikan dan kejelekan semata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
dan doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga seluruh guru-guru kami, sahabat guru, siswa-siswi, dan seluruh bapak, ibu, wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Ya Allah, anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.